Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dari Bitcoin, Ethereum dan juga teman-temannya ya seperti Dominance, lalu Total 3, ETF Flow dan kawan-kawan ya. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa kita ada grup Discord ya yang teman-teman bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan di sana. Teman-teman bisa join dan teman-teman bisa langsung diskusi sama saya dan saya lebih sering ya untuk update di sana untuk pergerakan daily dari Bitcoin dan juga Ethereum. Biasa saya pasti akan selalu lebih update di sana dibandingkan di video YouTube ini. Ya, seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman sudah join. Itu aja, thank you. Kita akan langsung update dari pergerakan di Bitcoin-nya ya. Ini hari Rabu ya, per video ini dibuat, jadi kita masih belum bisa untuk lihat dari closing weekly karena masih lumayan jauh. Banyak hal yang masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya cuma mau bahas dari daily-nya aja. Finally, kita berhasil untuk breakout dari area trendline ya, yang ada di terbentuk ya sudah sejak bulan Maret kemarin ya. Kita lihat dia sudah breakout dengan candlestick impulsif dibarengi dengan volume yang cukup besar. Jadi kita bisa katakan ini pergerakannya sudah valid ya, dia membentuk pergerakan yang baru, penguatan ya. Ya, apabila ini wave ketiga, kita mungkin akan melihat dia akan koreksi sedikit wave keempat sebelum dia akan lanjut untuk wave kelimanya. Wave kelima itu sampai mana? Mungkin bisa mencapai area 70 sampai 80 ribu. 77 sampai 80 ribu itu bisa menjadi area target untuk wave kelima dari Bitcoin ya. Jadi itu bisa menjadi area target minimal yang pertama ya. Kita akan melihat dari pergerakan satu kecil-kecil ya, wave rally lagi yang kecil-kecil, 5 wave. Setelah itu kita akan melihat dia mungkin akan koreksi kecil atau konsolidasi dulu sebelum dia lanjut lagi naik ke atas seperti itu. Jadi secara tren kita sudah melihat proses koreksi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini sudah selesai dengan membentuk ABC correction ya. Kita melihat di sini sudah membentuk ABC dan sudah valid dibarengi dengan proses kenaikan yang impulsif setelahnya. Jadi kita katakan proses koreksinya sudah valid dan selamat buat teman-teman yang sudah entry ya, mungkin di bawah area 60.000 itu menjadi area yang sangat murah ya, yang agak susah untuk dijemput kembali ya kecuali ada Black Swan event. Jadi teman-teman bisa hold di sana sampai mungkin targetnya di 70, 80 bahkan 100.000. Jadi teman-teman bisa hold sesuaikan dengan trading plan-nya teman-teman masing-masing. Jadi itu aja yang saya ingin update dari Bitcoin. Per sekarang ini Bitcoin ini masih agak challenging ya untuk bisa tembus dari area all time high yang di atas. Tapi menurut saya nggak masalah sih ya, karena dia sudah berhasil breakout dari beberapa resisten sebelumnya. Yaitu ada resisten pertama di 67, resisten yang kedua kita lihat ada di trendline di 68, sekarang dia sudah sampai area 71. Jadi banyak resisten yang sudah di breakout dan wajar ya kita melihat untuk RSI-nya sekarang dia sudah lumayan agak panas ya, meskipun belum overbought juga, masih di area 60 something gitu ya. Masih ada potensi memang kita untuk menguat lagi impulsif ke atas, tapi mungkin kita masih harus istirahat atau konsolidasi dulu membentuk base untuk beberapa saat sebelum dia nanti bisa lanjut lagi. Mungkin beberapa hari setelah itu kita bisa kembali lagi rally ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pergerakan dari Bitcoin. Setelah itu kita akan bahas satu yang menarik ya, yaitu Ethereum. Saya infokan waktu itu di live streaming ya sama teman-teman bahwa ketika itu kita masih di hari Sabtu atau Minggu ya, waktu itu saya live, saya lupa. Yang pasti waktu itu saya infokan bahwa dibandingkan Bitcoin yang sudah naik lumayan tinggi ya, dengan targetnya yang nggak terlalu jauh gitu ya ke area all time high, saya lebih prefer untuk kalian yang bingung untuk koleksi apa, karena kan banyak yang tanya sama saya juga ya, kalau saya mau entry di market crypto, saya mau entry apa gitu, saya bingung nggak tahu koin apa. Saya infokan lebih baik Anda untuk entry di Ethereum, karena Ethereum masih punya potensi yang sangat besar ya, dia belum all time high, target all time high masih di 4.600 dan masih ada chance dia untuk ke area $7.000 dalam waktu panjang ya, long termnya seperti itu. Jadi harga $3.000 waktu itu 3.100 ya, saya bilang ini good deal ya. Jadi ini merupakan area bottom juga, meskipun kita masih punya potensi ya untuk market itu bisa retest sampai area 2.700 sampai 2.500. Mungkin Anda bisa cicil 2 kali ya, saya infokan. 2 kali cicilan, yang pertama di area 3.000, yang kedua ketika dia koreksi lagi, apabila nanti memungkinkan kita beri koreksi. Tapi ternyata tidak ya, karena ada berita tentang Ethereum
ETF ya yang akan di-approve, harga langsung meloncat naik 20% lebih ya. Kita lihat ini 20%, besoknya dia naik 3,5% lagi. Jadi 22% lah totalnya. Jadi ya harga sudah naik, keburu naik ke atas, dan kalau teman-teman mau entry harga sekarang sih sudah terlambat menurut saya. Berbeda dengan kemarin di live hari Sabtu, saya bilang itu masih ada chance. Kalau sekarang kalian tanya mau entry di Ethereum, menurut saya it's too late lah ya, sudah terlambat. Harga sudah dari batang 3000 sudah naik sekitar 24%. Jadi kurang begitu menarik risk to reward-nya. Ke harga high yang terakhir aja sudah berbeda sekitar 10% aja. Sudah sama dengan Bitcoin. Jadi better untuk Anda coba cari untuk di beta altcoin yang lainnya, seperti mungkin di layer 2 Ethereum atau layer 3 mungkin yang akan mendapatkan sedikit ya daripada layer 2. Anda bisa coba search sendiri ya untuk koin-koinnya apa aja yang berpotensi seperti itu. Itu aja target dari Ethereum sih, saya melihat ada satu target yang utama 4000. Ini akan dituju juga dalam waktu dekat, dan setelah itu kita akan menuju all time high di 4600 4700. Jadi ada dua area tersebut yang bisa teman-teman perhatikan. Dan ada potensi koreksi enggak? Menurut saya ada ya, karena kita sudah masuk area overbought ya, meskipun nggak ada divergent. Tapi memang overbought ini mengindikasikan bahwa mungkin harga akan terkoreksi sedikit dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Itu sangat lumrah dan tidak perlu panik teman-teman yang sudah punya barang, hold aja. Kalau teman-teman panik, teman-teman bisa coba buka di time frame weekly bahkan monthly-nya. Ya, kita lihat weekly-nya ketika dia bisa close seperti ini ya, at least lah di atas 3.300, kita melihat kita sudah mengkonfirmasi bullish engulfing yang kita tunggu-tunggu sejak lama, seperti itu. Dia sudah mengengulf berapa minggu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu berturut-turut ya. 6 minggu penurunan dibalas dengan 1 minggu kenaikan. Jadi ini sudah ada momentumnya, sudah dapat, volumenya juga oke. Cuma nanti kita tinggal tunggu untuk proses follow up-nya ke depan seperti apa. Seperti itu. Yang pasti ketika dia tembus dari 4650 ya atau 4700, targetnya jangka panjang untuk Ethereum ada di 7000 kurang lebih ya. Kita lihat 1272 di 7700, saya bulatkan aja di 7000 untuk yang pertamanya. Jadi itu aja, kita masih punya sekitar berapa persen ya? 87% lagi potensi kenaikannya. Jadi ya masih cukup lama lah untuk teman-teman bisa hold. Kalau dari 3000 sih kita masih punya 140% ya. Jadi lebih banyak untuk kenaikannya. Teman-teman bisa hold aja jangka panjang, jadi teman-teman bisa nikmati dan ditinggal aja, nggak usah dilihatin terus ya. Ya di sini untuk weekly-nya secara trend kita lihat high high low ya, secara valid ini sudah high low, harusnya dia bisa lanjut untuk membentuk high yang lebih tinggi. Mungkin ini sekali push ya, kita lihat di momen altcoin mungkin menurut saya nggak terjadi dalam waktu yang cukup lama. 1, 2, 3 bulan ke depan mungkin kita bisa lihat untuk Ethereum ini bisa mendapatkan flow. Apalagi ya kita ada ETF yang beritanya akan segera di-approve ya dalam waktu dekat. Jadi itu akan bisa menjadi katalis positif untuk Ethereum bisa naik lagi ke atas. Ya, seperti itu. Saya nggak melihat ada indikasi bahwa kita akan mengalami koreksi. Ya, targetnya juga di 7000. 7000 bisa teman-teman jadikan untuk targetnya. Itu aja ya yang bisa saya infokan dari Ethereum. Next, kita akan coba cek dari Bitcoin Dominance ya. Untuk Bitcoin Dominance, saya melihat di minggu ini, meskipun kita masih ada indikasi ya, tapi saya melihat ini ada proses pelemahan momentum ya dari dominance-nya. Kita lihat dari time frame weekly, ini dia membentuk rising wedge ya, atau pattern continuation reversal ya. Karena sebelumnya dia dari bearish ya, maka saya bisa katakan continuation ya. Drop, koreksi, untuk lanjut drop lagi ke bawah, seperti itu. Jadi pelanjutan momentum pelemahan dari dominance Bitcoin ya. Dan kita melihat kalau kita coba tarik Fibonacci dari atas ke bawah, di sini kita sebenarnya berada di area confluence ya antara Fibonacci 50 dan 618. Di situ biasanya akan ada magnet yang membawa harga itu bisa kembali koreksi lebih dalam. Di sini juga kita bisa lihat ada banyak gap ya. Ini ada unfilled gap di atas ini. Dan ini begitu kita hit di area kotak ini, gap ya, gap yang sudah terbentuk dari lama, ketika dia drop, dia langsung ada rejection ke bawah dan membentuk double top ya di time frame daily-nya, seperti itu. Jadi cukup powerful untuk gap-nya. Saya lihat kemarin, saya lihat ini kalau dia tembus dari 56,5%, kita masih ada chance untuk naik lagi ke 58% ya. Pelan-pelan naik ke 58% karena memang money flow itu masih di Bitcoin. ETF dari Ethereum masih belum di-approve.
Tapi begitu kemarin ada berita bahwa ETF dari Ethereum akan segera di-approve, gameplaynya langsung berubah ya. Dengan ditandai kita membentuk langsung double top di atas ya. Jadi money flow juga berpindah dari Bitcoin pelan-pelan menuju Ethereum sekarang ya. Kita lihat dari dominance Bitcoin-nya membentuk double top, ini indikasi yang positif untuk awal, tinggal kita lihat apakah dia bisa jebol dari 54%, dan ketika dia bisa jebol dari 54% sih, ketika dia break dan retest, jebol dari 53%, di sini menurut saya altcoin season baru akan dimulai. Jadi teman-teman bisa tunggu ketika dominance Bitcoin-nya turun dari area 53%, teman-teman sudah bisa hold untuk altcoin tersebut ya. Semua altcoin yang teman-teman pegang bisa hold karena memang semua itu sedang berjalan proses kenaikannya. Jadi kita bisa tunggu untuk proses dari perpindahan money flow ya. Pertama dari Bitcoin, yang kedua dari Ethereum. Setelah dari Ethereum itu sudah selesai kenaikannya, mungkin dia gila-gilaan dulu. Altcoin yang lain itu masih menunggu ya. Setelah dari session dari Ethereum, dia baru akan berpindah ke big cap altcoin dulu ya. Jadi altcoin yang punya market cap besar seperti BNB, lalu Matic ya, layer 1, layer 2 top-topnya itu akan naik dulu, baru nanti koin-koin micin yang nggak jelas itu, market cap-nya kecil-kecil, baru nanti dia akan dapat volume juga. Jadi secara cycle-nya memang seperti itu ya di cryptocurrency dari tahun ke tahun. Jadi ketika market setelah selesai dari halving, akan ada koreksi sedikit atau konsolidasi, baru diikuti dengan kenaikan di Bitcoin, setelah itu masuk di Ethereum, baru di altcoin. Jadi semoga itu bisa membantu teman-teman untuk roadmap path ya yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan bahkan 1 tahun ke depan. Semoga teman-teman tidak bingung ya, bisa diulang-ulang lagi kalau bingung. Seperti itu. Lalu dari total 3 kita juga sudah konfirmasi ya bahwa kita sudah mendapatkan area bottom barunya ditandai dengan breakout dari area triangle yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu. Jadi triangle ini sudah breakout dan kita lihat dia cukup bertahan di atas ya. Syaratnya minggu ini dia harus bertahan di atas area resisten di atas ini untuk bisa melanjutkan kenaikannya ke 780 miliar dolar seperti itu. Itu untuk total 3-nya. Lalu kita lihat untuk Ethereum Bitcoin dulu aja dah. Ethereum Bitcoin ini ada sign positif juga ya. Kita lihat minggu ini akhirnya dia berhasil lagi untuk tembus ya dari area support barunya dengan cukup impulsif naik ke atas. Tapi teman-teman tidak bisa terlalu cepat untuk berbangga dulu ya. Kita harus tunggu untuk koreksinya apakah bisa proper turunnya ataukah impulsif seperti yang sebelum ini ya. Di sini kita melihat sama dengan waktu momen hari ini. Kita lihat ya minggu ini sama. Tapi ketika dia turunnya lumayan oke ya, kita lihat koreksinya sih oke ya di area support. Setelah itu kita nggak di follow up dengan breakout dari tren lainnya ya, malah kita breakdown dan menembus area low yang terakhirnya. Maka dari itu kita masih perlu tunggu ya ketika dia pullback-nya proper. Setelah itu kita perlu untuk konfirmasi ya dia bisa breakout dari Ethereum Bitcoin-nya dari area trend line major yang ada di weekly time frame. Setelah itu baru kita bisa lihat ya untuk Ethereum Bitcoin mungkin bisa akan mengoverlap dari Bitcoin untuk waktu yang relatif cepat ya. Jadi biasanya ketika dia berhasil breakout ya dari area trendline ini, biasanya kenaikannya langsung impulsif naik ke atas seperti ini. Berdasarkan histori sebelumnya, kita mungkin akan melihat dalam beberapa minggu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalam 7 minggu bahkan tidak sampai 2 bulan ya, kita melihat Ethereum ini mungkin sudah naik gila-gilaan ya. Ya kita lihat ini sekitar 160% ya, tapi kalau kita lihat di realnya chart di Ethereum, kita lihat di tahun 2021 kita naik sudah 3.700% atau 37 kali dari bottomnya. Ya kalau Anda mungkin yang masuknya di sini ya, Anda cuma dapat lumayan 11 kali 1.100% tanpa ada koreksi sama sekali di weekly time frame-nya gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu ya, memang kalau kita sudah masuk di altcoin season, apalagi di Ethereum ini yang market cap-nya cenderung lebih kecil dibandingkan Bitcoin, itu pasti kenaikannya sangat impulsif ya, apalagi dibarengi dengan ETF gitu. Jadi kita naik ke 7.500 pun mungkin dalam waktu yang ya 2-3 bulan lah gitu. Baru nanti di situ kita akan coba lihat sama-sama lagi untuk proses prospeknya ke depan seperti apa gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Beritanya positif semua ya, memang karena itu yang terjadi ya. Saya melihat bukannya mengajak teman-teman FOMO, tapi memang kita lihat data juga kan, dari momentumnya sudah mengarah ke cross up ke atas semua ya di sini. Nah,
momen weekly dan monthly-nya sudah mengarah cross up ke atas, menandakan market itu siap kembali rally gitu ya. Jadi dalam waktu dekat mungkin kita akan melihat easy mode itu akan kembali lagi terjadi ya. Seperti di momen 2023 sampai 2024 awal. Itu ketika market itu akan selalu naik, semua orang akan menjadi pintar lagi di kripto dan semua mungkin akan membicarakan kembali ya setelah kita koreksi lumayan lama, 1 sampai 2 bulan seperti itu. Itu aja sih. Lalu dari ETF flow kita melihat di Bitcoin-nya sudah ada tanda-tanda positif ya. Kita melihat setiap hari ada pertambahan nilai yang cukup fantastis, 300 juta dolar, 200, 200, 200, 200. Jadi GTBC juga sudah nggak berjualan, supply juga sudah dipotong juga ya, dari minernya juga sudah dipotong. Jadi kita sudah ada imbalance antara supply dan demand. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Setiap hari ada demand 200 sampai 300 juta. Dan itu akan membuat harga Bitcoin akan lebih mudah untuk pumping ke atas karena sudah nggak ada yang jualan gitu ya. Kita lihat setiap hari ada inflow ya. Ini Fidelity juga inflow terus ya, lumayan banyak. Hari ini kita yang kemarin kita dimotori oleh BlackRock. BlackRock itu entry lagi 290 juta dolar. Ini jualannya cuma 4 juta, 5 juta. Jadi ya nggak balance gitu ya. Akhirnya kita surplus lagi 300 juta dolar ya di momen kemarin. Jadi kalau setiap hari seperti ini ya market itu akan lebih mudah untuk naik ke atas. Jadi teman-teman jangan lawan the trend ya. Dan jangan mencoba untuk menebak topnya ya. Ini penyakit setiap orang ya. Kalau market lagi turun, teman-teman cari bottomnya. Kapan saya bisa beli? Nah, tapi nanti kalau sudah naik, kapan saya bisa short? Ya kan? Kapan market itu akan koreksi? Kapan saya dikasih koreksi lagi? Nah, itu penyakit dari trader pemula biasanya. Memang ketika market naik, tanya kapan turun. Ketika turun, tanya kapan naik. Jadi nggak selesai-selesai. Yang ada, teman-teman itu harusnya menyesuaikan atau punya plan yang jelas untuk market dalam roadmap 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Itu aja sih saran dari saya, jangan coba kejar area top dan bottomnya. Itu ya. Lalu yang terakhir yang bisa saya bahas di sini dari liquidation heatmap ya, di 1 minggu. Kita sudah nggak punya area banyak juga ya, di area all time high-nya. Kita cuma punya 1 order jumbo ya, yang ada di sini. Di sekitar 72.000 kita punya order jumbo. Wait ya, saya coba geser ke samping. Kita punya order jumbo di 72.000. Kemarin ketika kita membentuk base ini sudah dimakan juga order jumbonya 1 miliar dolar ya. Ya, 1 miliar dolar ini sudah dimakan juga, liquidation long-nya sudah dimakan. Tapi kalau kita makan liquidation long yang ada di bawah kayaknya sudah agak susah ya, 66.000. Karena ini juga nggak gendut juga untuk liquidation-nya. Yang gendut itu malah di atas, di area 72.000, 73.000 kita punya area yang cukup gendut di atas. 72.000 kita punya 1 miliar dolar juga. Dan sepertinya kalau ini ditembus sih, kita all time high itu akan lebih mudah lagi gitu ya. Karena area short-nya sudah dimakan semua ya. Kemarin di sini sudah kena makan semua, kena bantai habis sampai kita menyisakan di area 72.000. Jadi itu aja. Teman-teman jangan coba untuk lawan the trend ya. Area terakhir kita ada di atas, di 72.000 di atas ini. Kita punya area terakhir untuk liquidation-nya. Setelah itu kita nggak ada likuidasi lagi sampai di atas gitu. Semua market cenderung long, supply, pasokan, dan demand-nya juga sudah banyak demand-nya, nggak ada lagi yang mau berjualan. Dari minernya pun juga sudah dipotong untuk reward-nya, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak pumping untuk 1 tahun ke depan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan teman-teman bisa coba cari untuk koin-koin yang sekiranya menarik untuk teman-teman investasikan dalam waktu tersebut ya. Nanti kita akan coba adakan live lagi di minggu ini atau minggu depan. Nanti akan coba saya infokan di Discord. Pastikan teman-teman sudah join untuk di grup sana ya. Itu aja, thank you semua dan see you on next video. Bye bye.